الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian kita dalam buku Minhaj al-Muslim. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang salat. Meskipun pembahasan ini sudah sering kali kita dapatkan, dan juga pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam buku ini juga sering kali kita dapatkan, tapi kita insya Allah akan membahas salat dengan cara pendekatan yang berbeda. Ya, bahwa salat, definisi salat adalah doa. Salat itu secara bahasa adalah doa. Tapi yang kita maksudkan di sini bukan definisinya secara bahasa. Ya, dan ini banyak di antara kaum muslimin yang salah di sini. Karena dia mengatakan bahwa salat itu adalah doa, salat itu adalah niat, maka dia mengatakan yang penting saya berdoa, saya juga sudah salat. Ya. Seperti beberapa keluarga saya, mereka mengatakan yang penting kita sudah mengingat Allah dalam hati, kita sudah berdoa dalam hati, itu juga namanya salat. Ya, itu juga namanya salat. Padahal salat yang kita maksud bukan makna salat secara bahasa. Ya, dalam Al-Quran Allah menyatakan atau menyebutkan salat juga dengan makna doa, wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Kata Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, sholli alaihim, ini doakanlah umatmu. Ya. Tapi itu salat secara bahasa. Sedangkan salat secara definisi atau istilah syar'i adalah sekumpulan bacaan dan gerakan yang dimulai dengan salam dan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekumpulan bacaan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Definisi ini berkonsekuensi bahwa kalau kita masuk ke dalam salat, baik bersama imam atau kita terlambat, maka wajib didahului oleh takbiratul ihram. Demikian pula ketika keluar dari salat, baik bersalamnya bersama imam atau kita keluar dari salat karena hal yang sangat urgen, maka harus diakhiri dengan salam. Tidak boleh keluar begitu saja. Ya, jadi kalau kita masuk, kita dapati imam sedang sujud, kita masbuk, maka kita harus memulai dengan takbiratul ihram terlebih dahulu, baru kemudian sujud, turun sujud. Demikian pula ketika ingin keluar dari salat. Ya, ketika ingin keluar dari salat ada hal yang sangat urgen. Ya. Ada hal yang diingat yang sangat urgen, yang tidak bisa ditinggalkan, maka sebelum keluar harus bersalam terlebih dahulu. Ya, walaupun dalam keadaan berdiri. Ya, walaupun dalam keadaan sedang duduk di antara dua sujud misalnya. Ya, bersalam terlebih dahulu kemudian meninggalkan salat. Kecuali kalau meninggalkan salatnya karena sudah terlanjur batal, ya. Ya, tiba-tiba batal tanpa disengajai, ya, keluar angin ketika salat, ya itu tidak perlu bersalam karena langsung batal. Tapi kalau kita ingin buang air, lalu ingin membatalkan salat terlebih dahulu, maka hendaknya bersalam terlebih dahulu. Itu salah satu makna atau konsekuensi dari makna salat, kumpulan bacaan dan gerakan yang didahului oleh takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat terbagi ke dalam 3 hukum. Ada salat yang hukumnya fardu ain, ada salat yang hukumnya fardu kifayah, dan ada salat yang hukumnya sunnah. Salat yang fardu ain hanyalah salat 5 waktu. Salat yang fardu ain menurut pendapat yang paling benar hanyalah salat 5 waktu. Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Sahabat yang berasal dari Arab Badui.
Dia mengatakan, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku tentang amalan yang harus saya lakukan. Maka Rasulullah mengatakan as-salawatul khams. Kata Rasulullah, amalan wajib yang harus engkau lakukan adalah salat lima waktu, 5 kali sehari semalam. Dia menjawab, dia mengatakan, hal alayya ghairuha. Apakah ada salat lain yang wajib bagiku? Rasulullah mengatakan, la illa an tatawwa. Rasulullah tidak ada salat wajib selain salat 5 waktu, kecuali kalau engkau mau salat sunnah, maka silahkan. Di salat wajib yang bersifat wajib ain. Wajib ain artinya wajib bagi setiap individu seorang muslim, maka cuma salat 5 waktu. Dan ini juga sesuai dengan hadis Isra dan Mi'raj, bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan salat 5 waktu ini pada awalnya 50 kali sehari semalam. Ya, pada awalnya salat wajib ini 50 kali sehari semalam. Artinya kira-kira dalam setiap setengah jam kita harus sholat. Ya. Tetapi kemudian ketika Nabi kita turun ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa kemudian mengatakan kepada Nabi kita, ya, kalau begitu minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dikurangi. Kemudian Nabi kita pulang ke Sidratul Muntaha meminta kepada Allah agar mengurangi salat 50 kali. Kemudian dikurangi menjadi 40. Ketika bertemu Nabi Musa mengatakan kurangi lagi. Ya, minta lagi dikurangi sampai 5 kali sehari semalam. Itu Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Nabi kita Muhammad agar kembali lagi, kurangi lagi dari 5 kali. Tapi Nabi kita mengatakan bahwa dia sudah malu untuk kembali meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun 5 kali salat ini tetap Allah ganjar berikan pahala dengan pahala 50 kali salat. Bahwa khamsun bi khamsin. Kata Rasulullah, salat ini 5 kali sehari semalam, tapi pahalanya adalah pahala 50 kali salat. Ya, karena 1 kali salat pahalanya dikali lipat menjadi 10. Jadi salat wajib ain, wajib bagi setiap individu muslim adalah salat 5 waktu. Dan salat 5 waktu ini yang paling utama adalah salat subuh. Sebagian ulama mengatakan salat asar. Ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tapi yang paling benar adalah salat subuh, karena hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada kebanyakannya menyebutkan tentang fadilah salat subuh. Fadilah salat subuh. Salat sunnahnya saja, rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Belum bagi salat subuh adalah salat yang disaksikan oleh seluruh para malaikat. Ya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa salat subuh ini adalah satu-satunya salat yang disaksikan oleh seluruh malaikat. Kemudian firman Allah dalam Al-Quran, hafizu ala salawati wa salatil wusta. Jagalah salat terutama salat wusta. Salat wusta diperselisihkan maknanya oleh para ulama, ada yang mengatakan salat asar dan ada yang mengatakan salat subuh. Jumhur ulama mengatakan bahwa salat wusta adalah salat asar. Sedangkan sebagian ulama mengatakan salat wusta adalah salat subuh. Terlepas dari mana yang paling benar, tapi pendapat yang benar bahwa salat yang paling utama di antara salat-salat wajib adalah salat subuh. Dari dalil-dalil yang ada serta kesulitan yang ada di dalamnya. Karena salat subuh merupakan salat yang paling sulit dibandingkan daripada salat-salat yang lain. Kemudian salat jenis kedua adalah salat fardu kifayah. Fardu kifayah ini juga banyak. Fardu kifayah yang paling utama adalah salat jenazah. Fardu kifayah yang paling utama adalah salat jenazah. Dan salat jenazah ini para ulama sendiri berbeda. Apakah dia memang salat atau bukan salat?
apakah dia sholat atau bukan sholat. Kenapa bukan sholat? Ya, mereka mengatakan, sebagian orang mengatakan bukan sholat, dia hanyalah doa yang menyerupai sholat. Karena dia tidak ada sujudnya, tidak ada ruku, ya, tidak ada sujud dan tidak ada ruku. Hanya saja sebagian ulama kemudian melihat bahwa sholat jenazah tetaplah dianggap sebagai sholat karena dia menyerupai sholat, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Meskipun tidak ada ruku dan tidak ada sujudnya. Jadi sholat fardu kifayah yang pertama adalah sholat jenazah, ya, dengan takbir 4 kali, ya, dan setiap di sela-sela takbir membaca doa tertentu. Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah tanpa doa iftitah, karena doa iftitah itu hanyalah dibaca pada saat sholat biasa. Setelah takbir kedua membaca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Ya. Doa yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga boleh membaca doa-doa yang lain. Kemudian setelah takbir keempat, ya langsung bersalam. Ya, boleh juga setelah takbir keempat menambah doa, tapi doanya jangan panjang, ya harus singkat. Ya, jadi setelah takbir keempat boleh berdoa singkat dan juga boleh langsung bersalam. Dan bersalamnya ada dua cara, bisa bersalam langsung, bersalam ke kanan saja atau bersalam ke kanan dan ke kiri. Ya, artinya bisa salamnya satu kali ke kanan saja dan juga bisa bersalam ke kanan dan kiri 2 kali. Tetapi ya, dari hadis-hadis yang ada dan juga dari amalan para sahabat, kebanyakan mereka bersalam ke kanan 1 kali. Ya, walaupun juga dibolehkan dengan bersalam juga ke kanan dan ke kiri dalam sholat jenazah, tetapi yang paling utama adalah tetap cuma bersalam ke kanan 1 kali. Kemudian sholat fardu kifayah yang kedua adalah sholat sunnah 2 hari raya. Sholat wajib kifayah 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha diperselisihkan oleh para ulama, apakah dia wajib ain atau fardu kifayah atau cuma sholat sunnah. Ya. Tapi yang paling benar adalah bahwa sholat 2 hari raya itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya kalau sudah dilaksanakan oleh sebagian orang dalam satu kampung atau dalam satu kota, maka kewajibannya hilang atau jatuh dari kaum muslimin yang lain. Yang penting sudah ada yang lakukan, maka kaum muslim yang lain sudah tidak wajib lagi melaksanakan. Ya. Jadi sholat 2 hari raya merupakan sholat wajib kifayah. Ya. Jadi ada 3 sholat wajib kifayah. Yang pertama adalah sholat jenazah, dan yang kedua adalah sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Adapun yang ketiga adalah sholat sunnah. Sholat sunnah adalah seluruh sholat yang selain 5 waktu dan selain sholat jenazah dan 2 hari raya Id. Itu semuanya adalah sholat sunnah. Dan sholat sunnah ada yang wajib, ada yang dilaksanakan berjamaah atau yang disyariatkan berjamaah, dan ada yang disyariatkan sholat sendiri. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang disyariatkan sholat sendiri, ada yang dibolehkan kedua-duanya. Ada yang disyariatkan berjamaah, ada yang disyariatkan sendiri, ada yang disyariatkan boleh kedua-duanya, bisa sendiri dan bisa berjamaah. Sholat sunnah berjamaah adalah sholat gerhana, sholatul kusuf itu disyariatkan berjamaah. Sholatul kusuf atau gerhana, baik gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Yang kedua adalah sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Ini juga disunahkan berjamaah. Kemudian sholat sunnah yang disyariatkan sendiri. Sholat sunnah yang disyariatkan sendiri adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah sebelum sholat wajib dan setelah sholat
wajib. Salat sunnah sebelum salat wajib dan setelah salat wajib tidak boleh diniatkan berjamaah. Tidak boleh sejak awal orang yang salat itu mengatakan saya mau salat sunnah rawatib berjamaah. Itu tidak dibolehkan. Kenapa tidak dibolehkan? Karena ia merupakan pengiring dari salat wajib. Ketika dia dilaksanakan berjamaah, maka dia menyerupai salat wajib dan itu tidak dibolehkan. Ya. Jadi salat sunnah rawatib tidak dibolehkan berjamaah. Yang dibolehkan berjamaah dalam satu kondisi. Apa kondisinya? Kondisinya adalah kalau berbeda niat dengan imam atau berbeda niat dengan makmum. Kita sedang sholat ba'diyah misalnya. Tiba-tiba ada orang yang datang mau bermakmum kepada kita, dia terlambat datang dan mau bermakmum kepada kita yang kita sholat, kepada kita yang sedang sholat ba'diyah misalnya. Kita sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Tiba-tiba datang orang yang masbuk, dia sudah terlambat sholat, dia kemudian berdiri di samping kita untuk sholat berjamaah dengan kita. Pada saat itu kita dibolehkan. Pada saat itu kita dibolehkan untuk sholat berjamaah bersama dengan kita. Niatnya sholat sunnah ba'diyah zuhur, sedangkan dia niatnya adalah sholat wajib. Itu dibolehkan. Dan ini dalilnya adalah dalam beberapa hadis dalam Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW ketika bersalam ada salah seorang sahabatnya yang terlambat. Maka Rasulullah mengatakan kepada sebagian sahabat, tasaddaq. Tasaddaq lihada. Kata Rasulullah, bersedekahlah untuknya dengan menemaninya salat, Sahabat yang bersedekah dengan dia, yang bersedekah dalam artian membantunya untuk salat berjamaah itu niatnya salat sunnah, nafilah, ba'diyah setelah salat, sedangkan yang terlambat tersebut niatnya adalah niat salat wajib. Jadi itu tidak ada problem. Tapi kalau sama-sama salat sunnah ba'diyah atau qabliyah, lalu mengatakan mari kita sama-sama salat berjamaah, itu tidak dibolehkan. Kemudian salat sunnah yang disyariatkan sendiri, salat sunnah yang disyariatkan tadi sudah berjamaah, lalu kemudian disyariatkan sendiri. Kemudian salat sunnah yang dibolehkan untuk berjamaah. Salat sunnah yang dibolehkan untuk berjamaah ini banyak. Rata salat sunnah itu dibolehkan untuk berjamaah dan dibolehkan untuk dikerjakan sendiri. Misalnya salat malam, itu boleh dilaksanakan berjamaah dan boleh dilaksanakan sendiri. Termasuk salat duha. Hanya saja salat malam, karena ada hadisnya dari Rasulullah SAW bahwa beliau seringkali salat berjamaah dengan istrinya, dengan keponakan-keponakannya Ibnu Abbas dan dengan juga sebagian sahabat. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa salat berjamaah itu boleh dirutinkan dengan berjamaah. Walaupun sebagian ulama juga mengatakan bahwa salat malam itu tidak boleh berjamaah secara rutin, karena mereka mengatakan Rasulullah tidak merutinkan itu. Tapi pendapat yang benar adalah bahwa salat berjamaah boleh dirutinkan. Salat malam, salat malam ini dua, witir dengan tahajud. Bahwa salat malam itu boleh dirutinkan secara berjamaah. Tidak ada larangan dari Rasulullah SAW untuk dilaksanakan secara berjamaah. Apalagi Rasulullah seringkali salat malam secara berjamaah. Adapun salat lain seperti salat duha, maka secara umum salat duha ini hukum asalnya tetap salat sendiri, tidak berjamaah. Namun kalau mau salat duha sendiri atau kalau mau salat duha berjamaah tetap dibolehkan, tapi harus sekali-sekali. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah telah menyebutkan bahwa salat duha itu kalau dilaksanakan sendiri-sendiri itu dibolehkan. Dan juga para ulama, kalau tidak salah Syekh bin Baz rahimahullah juga mengatakan demikian. Karena hukum asal dari salat duha
itu sholat sendiri. Ya, hukum asal dari sholat duha adalah sholat sendiri. Ketika dikerjakan berjamaah maka dia harus sekali-kali dan tidak boleh dirutinkan. Dan ini kemudian banyak ditanyakan di sekolah-sekolah. Dan di sekolah-sekolah Islam itu kan ada sholat duha berjamaahnya. Ya, ada sholat duha berjamaah. Ya, jadi itu dibolehkan ya, kadang-kala berjamaah dan kadang-kala sendiri-sendiri. Termasuk ya, dalam bagian sholat duha adalah sholat isyarat. Sholat isyarat itu adalah merupakan bagian dari sholat duha. Jadi kita sudah sebutkan bahwa sholat duha itu bisa di awal waktu dan bisa di akhir waktu. Sholat duha berawal dari 10 menit setelah terbitnya matahari dan berakhir pada waktu matahari pas berada di tengah kepala atau waktu zawal 10 menit sebelum sholat duha. Jadi 10 menit setelah terbitnya matahari dan 10 menit sebelum sholat duha itu waktu duha. Waktu di awal waktu duha atau sholat di awal waktu duha ya, itu merupakan hal yang paling utama dan sholat di akhir duha merupakan hal yang paling utama. Sholat di awal duha dinamakan sholat syuruk, sedangkan sholat di akhir waktu duha dinamakan sholatul awwabin. Jadi sholat di awal waktu duha dinamakan sholat syuruk, sedangkan sholat di akhir waktu duha dinamakan sholat al-awwabin. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat syuruk ini bukan sholat duha, dia sholat sendiri. Dia sholat tersendiri dan bukan sholat duha. Tapi yang paling benar adalah bahwa sholat syuruk adalah bagian dari sholat duha. Sholat syuruk supaya tidak disalahpahami. Sholat syuruk ini bisa dilaksanakan di mana saja, baik di masjid, baik di rumah, ya, di tempat kerja. Yang penting ya, di awal waktu 10 menit setelah terbitnya matahari atau sekitar sampai jam 7 lah ya, itu masih diizinkan untuk sholat isya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim bersabda kepada salah seorang sahabat yang bernama Absah, "Idza tala'at asy-syamsu fasalli fa inna salata hina idzin tashhaduhu al-malaikah." Kalau matahari sudah terbit, ya, sudah agak meninggi, ya, 10 menit ya setelah terbit, maka salatlah. Karena salat pada saat itu disaksikan oleh para malaikat. Itulah keutamaan dari salat syuruk. Jadi baik di masjid, baik di rumah. Sedangkan salat syuruk, meskipun salat syuruk yang paling utama adalah salat syuruk yang dikerjakan di masjid setelah kita duduk berzikir atau mendengarkan ta'lim atau baca Quran di masjid. Ya, kita tidak meninggalkan masjid ketika terbit matahari 10 menit setelah terbitnya matahari kita sholat. Itulah sholat syuruk yang paling utama. Ya, karena kita melaksanakannya dengan ya, konsisten dalam masjid dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Walaupun hadisnya lemah, tapi sebagian ulama tetap menganggapnya sebagai motivasi untuk kita. Mereka mengatakan ya hadisnya lemah, ya, siapa yang suruh berjamaah di masjid dulu ya di tempat sholatnya sampai terbit matahari lalu dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala umrah. Meskipun hadisnya lemah, tapi tetap kita harapkan. Ya, kenapa diharapkan? Karena yang lemah itu cuma nilai pahalanya, bukan amalan. Amalannya sudah sahih, amalannya merupakan amalan yang sangat disyariatkan, tapi yang lemah cuma pahalanya. Ya, cuma pahala. Para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa hadis-hadis lemah yang menyebutkan pahala amalan yang sudah disyariatkan itu tetap kita harapkan. Ya. Kenapa diharapkan? Karena tidak ada ruginya. Ya, jelas ya. Ya, tidak ada ruginya. Ya. Kita harapkan dari sholat syuruk kita umrah. Ada ruginya atau tidak? Tidak ada ruginya. Ya. Bahkan ya kalau kita memohon kepada Allah bisa saja diberikan. Ya. Jadi tidak ada ruginya. Ya. Ya. Adapun kalau hadis lemah itu adalah hadis pensyariatan suatu amalan, itu yang tidak boleh dilakukan. Ya, misalnya sholat tasbih, ya, misalnya. Banyak orang mengatakan sholat tasbih tidak disyariatkan. Ya, karena hadisnya adalah hadis yang dhaif, lemah sekali. Maka tidak boleh ya, dijadikan sebagai patokan dalam hal.
Adapun salat duha, ia di akhir waktu dinamakan salatul awwabin. Salatul awwabin, Rasulullah bersabda dalam hadis dalam Sahih Muslim, salatul awwabin hina tarmidul fisal. Salat awwabin artinya salatnya orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah. Salatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla adalah salat ketika matahari meninggi. Salat duha ketika matahari meninggi. Dalam mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahwa salat awwabin juga itu adalah salat antara maghrib dengan isya. 12 rakaat antara maghrib dengan isya. Kan ada namanya salat awwabin juga. Ya. Tapi hadisnya lemah. Memang salat sunnah antara maghrib dan isya itu juga merupakan salat yang utama. Ya, tapi salatul awwabin yang 12 rakaat itu tidak sunnah. Kenapa? Karena hadis-hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Ya. Kemudian para ulama berbeda pandangan mana yang lebih utama, sholat tahajud atau sholat witir. Ya, dalam artian apakah yang utama itu sholat malam ataukah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat yang mengiringi sholat wajib. Ya. Sholat sunnah rawatib ini 12 rakaat. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Mana yang lebih utama? Salat sunnah rawatib yang ini ataukah salat malam? Salat malam itu 2, tahajud atau witir. Para ulama berbeda pandangan, ya, karena kedua salat ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa salat yang paling utama adalah salat malam. Sesuai sabda Rasulullah dalam Sahih Muslim, wa afdhalus salati ba'da al-fardhah salatul lail. Rasulullah salat yang paling utama setelah 5 waktu adalah salat malam. Sebagian ulama mengatakan salat yang paling utama adalah salat sunnah rawatib. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam salat sintai asyar raka'atan fi al-yawm wal lailah bunya lahu baitun fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat? Yang dimaksudlah 12 rakaat rawatib sehari semalam, maka akan dibangunkan baginya istana dalam surga, rumah dalam surga. Kata Syekh Abdurrahman bin Jibril atau Abdullah bin Jibril rahimahullah azza wa jalla, kalau dia salat setiap hari 12 rakaat salat sunnah rawatib, maka setiap hari pula dia dibangunkan satu istana dalam surga dan satu rumah dalam surga. Itu bukan rumah seperti rumah kita di dunia. Ya. Rumah kita dalam surga, lebarnya itu adalah 60 mil. Lebarnya 60. 1 mil berapa? 1 mil ada yang mengatakan 1,5 kilo, ada yang mengatakan 2 kilometer. Kalau seandainya 1 mil 2 kilometer, tinggal kita 60 mil kali 2 kilometer, 120 kilometer. Itu lebarnya rumah kita dalam surga. Ya, karena kekuasaan penduduk surga yang paling rendah. Kekuasaan penduduk surga yang paling rendah itu seperti kekuasaan seorang raja di dunia. Ya. Jadi kekuasaan penduduk surga yang paling rendah adalah kekuasaan Sultan Hasanuddin di dunia. Ya. Sultan Hasanuddin menguasai Goa misalnya. Ya. Bahkan disebutkan ya, kekuasaan penghuni surga yang paling rendah itu adalah dia seperti penguasa dunia, seperti penguasa seluruh dunia. Ya, karena surga itu sangatlah luas. Surga sangatlah luas. Rumah saja sebagaimana dalam Musnad Ahmad tadi 60 mil, lebarnya 60 mil. Ya, itu luas rumah dalam surga. Kemudian salat sunnah yang lain sangatlah banyak. Ya, salat sunnah yang lain sangatlah banyak. Ada salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu adalah salat sunnah yang kita kerjakan hanya untuk salat saja. Saya mau salat, silahkan. Kemudian ada salat sunnah wudu, itu juga sangat utama. Ya. Ada salat sunnah wudu itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, kata Utsman radhiyallahu anhu ketika meriwayatkan hadis tentang wudu, kata Rasulullah, siapa yang berwudu dengan wudu secara sempurna, lalu salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Itu salat sunnah wudu. Ya. Kemudian salat sunnah tahiyatul masjid. Ya.
Ya, salat sunat tahiyatul masjid, ya, Rasulullah sudah mensyariatkan itu juga. Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Kalau kalian masuk masjid, maka jangan dulu duduk sampai salat 2 rakaat. Hanya saja jangan dipahami bahwa kalau begitu tidak boleh saya duduk saya sholat 2 rakaat. Memang yang sunnahnya seperti itu. Tapi kalau kita sedang capek, letih, ada teman kita yang mau, ya apa namanya, kita masuk ke masjid, kita dapati teman, boleh duduk sebentar, dan kemudian setelah itu sholat tahiyat al masjid. Ya, jadi sholat ya, itu mau, ya, itu tetap dibolehkan. Kemudian sholat sunnah, ya, sholat sunnah yang lain juga sebenarnya banyak, termasuk misalnya sebagian ulama menyatakan sholat sunnah hajat dan sholat sunnah taubat. Ada sholat sunnah hajat dan ada sholat sunnah taubat. Hanya saja, ya, sholat sunnah hajat dan sholat sunnah taubat ini sebenarnya bagian dari sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak. Ya, jadi tidak perlu berniat saya mau sholat sunnah hajat ini, tidak perlu. Kalau saya mau sholat sunnah taubat, tidak perlu. Dia merupakan bagian dari sholat sunnah mutlak. Kenapa bagian dari sholat sunnah mutlak? Karena memang dilakukan sebagai sholat sunnah mutlak. Ketika kita mendapatkan kesulitan, ketika kita mendapatkan kesedihan, ya, sholat sunnah hajat itu kan dilaksanakan ketika sedih atau ketika mendapatkan kesulitan. Nah, itu sebenarnya sholat sunnah mutlak. Ya, niatnya sholat sunnah mutlak, dan di dalam sholat itu kita memohon kepada Allah agar dimudahkan. Demikian pula sholat sunnah taubat. Kita berdosa, kemudian ya, ingin memohon ampun dalam sholat. Ya, maka hendaknya kita sholat 2 rakaat tanpa mengingatkan sholat taubat. Ya, sholat biasa saja, sholat sunnah mutlak. Lalu kemudian memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu sholat hajat dan sholat taubat. Adapun sholat sunnah tasbih, maka ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan sholat sunnah tasbih ini adalah sholat sunnah yang disunahkan, tapi sebagian ulama menyatakan tidak disunahkan karena hadisnya hadis yang lemah sekali. Ya, hadisnya dalam hadis Al-Abbas radhiyallahu taala yang meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda tentang sholat tasbih ini, ya, ketika Rasul mengatakan kalau engkau mampu maka lakukan sehari 1 kali. Kalau tidak mampu maka sehari dalam 1 minggu. Kalau tidak mampu sehari sekali sebulan. Kalau tidak mampu sekali setahun. Kalau tidak mampu sekali dalam seumur hidup. Ya. Tetapi banyak ulama juga yang mengatakan hadisnya lemah sekali, tidak bisa dilakukan karena hadisnya lemah sekali. Kenapa ya? Kemudian yang kedua, tata cara sholatnya menyelisih tata cara sholat yang lain. Dan mereka ini aneh, ini termasuk sholat yang aneh. Jadi sholat sunnah tasbih kalau artinya yang paling benar adalah tidak disunahkan. Tapi kalau kita melihat ada orang yang sholat sunnah tasbih juga, tidak boleh kemudian kita katakan kamu ini ahli bidah, ya. Ya, kamu ini ya, tidak boleh, ya. Biarkan saja, ya, atau diberitahu bahwa pendapat yang paling benar adalah tidak disyariatkan. Dan kalau dia ngotot, ya silakan, tidak perlu kemudian ya marah-marah, ya itu biasa saja, itu hal yang biasa. Ya, jadi banyak ya sholat, ya, banyak sholat yang disyariatkan dalam Islam. Ya, semua itu bertujuan agar kita menjadikan sholat itu sebagai bagian dari kehidupan kita. Ya, agar kita menjadikan sholat itu sebagai hal yang tidak terpisahkan dari diri kita. Ya, artinya apa? Kita harus memperbanyak sholat. Ya, kita harus memperbanyak sholat. Ya, jadi memperbanyak sholat lebih utama daripada memperbanyak baca Quran. Memperbanyak sholat lebih utama daripada memperbanyak zikir. Karena sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Ya. Dan rata-rata khatamannya para sahabat dalam bacaan Al-Quran itu rata-rata khatamannya dalam sholat, bukan di luar sholat. Ya. Kita kan mengkhatamkan Al-Quran sambil santai-santai, sandar-sandar. Jadi khatamannya dalam sholat. Ya. Jadi mungkin kita
harus menjadikan sholat ini sebagai ibadah yang paling utama. Ya, sebagai ibadah. Ya, Imam Ahmad rahimahullah, sholat sunnah dalam satu hari itu 400 rakaat. Dalam satu hari sholat sunnahnya berapa? 400 rakaat. Kalau beliau sakit, maka beliau sholat sunnahnya cuma 100 rakaat. Ya, kalau sakit. Ya, kalau sakit kan lebih mudah. Apalagi sholat sunnahnya lebih mudah. Sholat sunnah itu bisa dilaksanakan duduk. Ya. Sholat sunnah itu bisa duduk walaupun kita sehat-sehat. Tetap dibolehkan untuk sholat sunnah dalam keadaan. Ya, jadi ya Islam mensyariatkan banyak sholat sunnah tujuannya agar kita ini memperhatikan sholat. Jangan hanya sholat wajib tapi juga sholat sunnah. Ya, dan orang yang memperbanyak sholat itu insya Allah adalah orang yang paling utama. Orang yang memperbanyak sholat adalah orang yang paling utama. Semakin banyak sholat kita maka semakin utama. Ya. Ya. Dan misalnya sholat duha, ya kita semaksimal mungkin ya untuk sholat, memperbanyak sholat. Sholat malam semaksimal mungkin untuk memperbanyak sholat. Apalagi ya, di antara sholat sunnah itu adalah sholat sunnah Jumat ketika menunggu khatib naik mimbar. Sholat Jumat ketika datang sholat Jumat, kan kita menunggu khatib, itu disunahkan untuk sholat terus. Ya. Disunahkan untuk sholat sunnah apa? Ya, sholat sunnah mutlak. Itulah yang dilaksanakan oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat itu kalau mereka menunggu imam, menunggu khatib, ya, maka mereka sholat. Jadi kalau masuk ke masjid setengah 12, mereka akan terus sholat, bersalam 2 rakaat, bersalam sholat lagi, bersalam sholat lagi 2 rakaat, sampai khatib naik mimbar mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka baru menghentikan sholat sunnah. Ya. Itu juga disunahkan. Ya, itu juga merupakan amalan yang sangat disunahkan. Jadi sholat sunnah banyak, ya, tapi juga kalau disebutkan, insya Allah saya bisa mewakili. Sholat sunnah untuk sholat malam ada sholat witir dan ada sholat tahajud. Ya. Mungkin akan dijelaskan sendiri oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Rahimahullah azza wa jalla. Demikian, ya, semoga akan kita kaji bermanfaat, ya, karena ini merupakan kajian pendahuluan untuk salat. Kajian pendahuluan untuk salat, kita mengenal ada 3 jenis salat. Yang pertama salat wajib ain, salat wajib kifayah, dan salat sunnah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Pada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam masyarakat Ustaz, dengan sangat istihara. Kalau seseorang mempunyai banyak pilihan, untuk menentukan pilihan, dia mohon kepada Allah untuk pilihan yang terbaik. Apakah ada masalah istihara? Salat istikharah memang sudah ada hadisnya dalam hadis Jabir dalam Sahih Muslim, ya, tidak salah. Rasulullah mengatakan, ya, yang artinya maknanya kira-kira bahwa ya, siapa di antara kalian, ya, yang kebingungan untuk memilih, ya, dari 2 hal, maka hendaknya dia melaksanakan sholat, ya, kemudian berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk. Tapi sholat istikharah ini dilaksanakan ketika kebingungan, 50-50, ya, ini pilihan A atau pilihan B, ya. Tapi kalau sudah yakin tidak perlu lagi istikharah, ya. Kalau sudah yakin tidak perlu lagi istikharah, ya. Jadi misalnya pilihan A ini sudah 80% ini pilihan, tidak perlu istikharah, ya. Istikharah itu kalau kebingungan kita masih 50-50, 50-50. Nah, itu silakan istikharah. Dan istikharah itu ada 2 jenis. Bisa dengan sholat, bisa dengan doa saja. Istikharah itu dengan 2 hal. Pertama dengan sholat, tadi dalam hadis Jabir memang disyariatkan. Kemudian meminta dalam sujud untuk diberikan kejelasan, ya, mana yang harus saya pilih, pilihan A atau pilihan B. Atau istikharahnya didoakan setelah sholat.
niatnya sholat istikharah, setelah sholat kemudian berdoa untuk diberikan pilihan. Itu cara pertama. Ya, cara sholat ya. Jadi dalam sholat istikharah meminta diberi kejelasan, bisa dalam sholat dalam sujud, bisa juga setelah selesai dari sholat. Adapun yang kedua, doa saja. Jadi berdoa istikharah tapi tanpa melaksanakan sholat, itu juga dibolehkan. Itu juga dibolehkan. Tapi ingat, istikharah itu kalau masih 50-50, karena sebagian orang ya, ada perempuan dilamar, dia sudah yakin, saya sudah terima ini, ya, dia sudah yakin. Tapi dia mengatakan saya mau istikharah dulu. Tidak perlu itu. Ya. Kalau memang sudah yakin, ya 80% atau kemungkinan keyakinan kita lebih besar untuk kita terima, tidak perlu istikharah. Ya. Istikharah itu kalau masih 50-50. Ya. Jelas ya, ya. Itu kebanyakan kita kan seperti itu, istikharah. Padahal sudah yakin 100%. Ya. Ya, itu untuk istikharah. Dan itu disunahkan, itu juga disunahkan. Baik, barakallahu fiik. Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya pertanyakan ini tentang salat jamaah. Pada waktu imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum tidak perlu mengatakan sami Allahu liman hamidah. Pernah buku saya baca itu. Yang kedua, tentang salat duha, ini maksimalnya ini berapa ini sesuai dengan dalil yang ada, itu berapa rakaat. Kemudian yang ketiga, salat malam, ada juga buku yang pernah saya baca bahwasanya kita dianjurkan dalam salat malam itu kalau umpamanya 8 rakaat tambah 3 witir, itu maksimalnya 100 ayat ke atas kita baca. Bagaimana dalil ini? Yang pertama terkait dengan sami Allah liman hamidah. Memang dalam hadisnya Rasulullah mengatakan bahwa makmum tidak perlu baca sami Allah liman hamidah. Ya, Rasulullah bersabda dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang bacaan salat, "Wa idza qala al-imam sami Allah liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamd." Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka kalian para makmum ucapkan rabbana wa lakal hamd. Jadi tidak perlu kita mengucapkan sami Allah liman hamidah juga, ya. Kecuali kalau kita sholat sendiri atau jadi imam. Ya. Kita makmum cukup menyatakan rabbana wa lakal hamd. Jelas ya, itu. Makanya di Haramain itu kan ada mubaligh, ya. Ada mubaligh. Ya, mubaligh itu adalah yang mendouble suaranya imam. Allahu Akbar, dia mengatakan Allahu Akbar, jelas ya, untuk lebih memperjelas. Ya, untuk lebih memperjelas. Ya. Semuanya di double kecuali sami Allah liman hamidah, maka dia baca dengan Rabbana wa lakal hamd. Karena dia makmum, maka dia tidak boleh mengucapkan sami Allah liman hamidah. Kemudian yang kedua terkait dengan batasan maksimal salat duha. Dalam mazhab Imam Ahmad dan dalam mazhab Hambali, mereka mengatakan batasan maksimal salat duha adalah 8 rakaat. Karena Rasulullah SAW ketika salat Fathu Mekah, beliau melaksanakan salat di waktu duha 8 rakaat. Dan itulah salat Rasulullah yang paling banyak dilihat pada waktu duha, yaitu 8 rakaat. Baik. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa salat duha itu maksimalnya tidak ada batasan. Salat duha minimal 2 rakaat, tapi maksimalnya tidak ada batasan. Jadi kita mau salat duha berapa rakaat pun itu dibolehkan, tidak ada batasan. Lalu kenapa Rasulullah SAW salat duha yang dilihat, yang tidak dilihat, yang dilihat ya. Adapun yang tidak dilihat itu di rumahnya kita tidak tahu. Tapi salat duha yang dilihat oleh manusia, oleh orang-orang, paling maksimal beliau salat duhanya 8 rakaat. Paling maksimal salat duhanya 8 rakaat. Apa faktornya? Pertama, beliau tidak ingin memberatkan umat. Ya, kalau beliau salat duhanya tiap hari 10 rakaat, kita mungkin para sahabat akan berlomba-lomba lebih dari itu. Karena para sahabat itu selalu melihat Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan, oh Nabi ini beribadah dengan ini,
beliau saja yang sudah diampuni, ibadahnya sudah banyak, apalagi kita. Ya, kalau mereka melihat begitu, maka mereka akan menambah ibadah yang melampaui jumlah ibadah Nabi, dan itu memberatkan. Ya, jelas ya. Jadi Nabi selalu beribadahnya itu sedikit, ya maksudnya bukan sedikit, tapi pertengahan. Kenapa pertengahan? Kenapa? Karena kalau para sahabat melihatnya beribadah banyak, maka para sahabat akan beribadah lebih banyak lagi. Ya, dan itu memberatkan. Yang kedua, pada waktu duha, Nabi itu adalah Nabi sangat sibuk dengan urusan umat. Jadi waktu duha itu adalah waktu Nabi SAW mengurusi urusan umat. Itu waktu duha. Ya, dari pagi sampai zuhur. Itu sibuk dengan urusan umat. Ya. Boleh kemudian istirahat tidur sebentar sebelum zuhur. Dinamakan sebagai qailulah. Ya. Maka karena beliau mengurusi urusan umat, ya beliau kemudian pada waktu duha itu sholatnya paling sedikit, ya tidak terlalu banyak. Ya, dan rapat-rapat beliau biasanya pada waktu duha. Ya. Ya, jadi jangan menganggap Rasulullah itu cuma santai-santai saja ya, pergi masjid berceramah pulang ke rumah. Ya. Tidak, Rasulullah itu ya punya agenda harian, punya rapat harian, ya, punya kegiatan harian. Banyak sekali kesibukan Rasulullah SAW. Ya, jadi bukan seperti kita. Beliau adalah orang yang paling sibuk. Ya. Ya, jadi kalau kita membaca sejarah Rasul itu, ya jangan hanya kemudian kita jihadnya apa, ya bagaimana. Tidak, Rasulullah kesibukannya apa. Ya, makanya karena sibuk sekali, maka beliau membagi waktunya menjadi 4. Karena sibuk sekali, maka manajemen waktunya itu dalam setiap hari ada 4. Ya, dan 4 pembagian waktu ini setiap hari beliau konsisten. Yang pertama, waktu untuk umatnya. Kedua, waktu untuk keluarganya. Ketiga, waktu untuk Allah, ibadah. Yang keempat, waktu untuk dirinya sendiri, ya, untuk istirahat. Ya. Jadi ada 4. Setiap hari pembagian waktunya 4. Ya. Bukan seperti kita yang tiba masa tiba akal. Ya. Ya, tiba masa tiba akal. Tidak, beliau membagi waktunya 4. Kalau beliau tidak membagi waktunya, dia akan mungkin sukses. Orang yang punya 9 istri, ya. Kita punya 1 istri saja, ya sudah kewalahan. Ya. Ya, diantar ke sini, diantar ke sana, ya, minta ini, apalagi 9 istri. Kalau tidak dimanage waktunya secara baik, itu mustahil bisa sukses. Jelas ya. Jadi ya, itulah Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga terkait dengan 100 ayat. Iya. Tidak. Salat malam tidak ada maksimal. Ya, tidak ada maksimal ayat. Ya, dan tidak ada minimal ayat. Ya. Ya, memang dalam beberapa hadis disebutkan man qara'a mi'ata ayat. Ya. Ada keutamaan membaca 100 ayat dalam satu malam. Ya. Tapi ini bukan pembatasan untuk bacaan salat malam. Jelas ya? Jadi salat malam itu tidak ada batasan. Salat malam tidak ada batasan rakaatnya, tidak ada batasan bacaannya. Ya, kalau mau salat malam rakaat pertama 1 juz, ya 1 juz dalam surah Al-Baqarah itu, ya atau 1 rakaat 2 juz atau 1 rakaat sekalian surah Al-Baqarah hampir 300 ayat itu dibolehkan. Ya, itu dibolehkan. Apalagi salat sunnah itu tidak mesti berdiri. Ya, kan gampang ya. Duduk saja sambil salat. Dan cara duduknya dengan cara apapun boleh. Ya, bisa duduk bersila, bisa duduk tawarruk, bisa duduk iftirash. Ya, lebih gampang duduk bersila saja. Apalagi salat sunnah itu boleh dengan membaca mushaf. Ya, jelas ya, itu juga boleh dengan membaca mushaf Al-Quran. Ya, jadi tidak ada batasan, tidak ada dalil pembatasan salat, tidak ada dalil pembatasan rakaat salat malam, dan tidak ada dalil pembatasan bacaan salat malam. Para ulama telah sepakat bahwa salat malam itu tidak ada batasan rakaat. Hanya saja Syekh Al-Albani rahimahullah azza mengatakan bahwa menambah dari 11 rakaat itu hukumnya bid'ah. Itu Syekh Al-Albani. Tapi para ulama tidak sepakat dengan itu. Para ulama tidak sepakat, mereka mengatakan tidak.
Yang paling benar bahwa salat malam itu tanpa ada batasan rakaat. Kalau tanpa ada batasan rakaat, maka tanpa ada juga batasan bacaan yang dibaca. Kalau kemudian mengatakan kalau 11 rakaat berarti paling maksimal 100 ayat. Jelas ya? Ini juga tidak, ya Allah alam, saya tidak dapatkan ada hadisnya atau dalilnya. Intinya adalah, ya kalau mau salat 11 rakaat terserah kita. Ya, tapi yang paling utama kalau 11 rakaat, ya, adalah ya diperpanjang sedikit, perpanjang bacaannya sedikit dan sujudnya diperpanjang sedikit, rukuknya diperpanjang sedikit. Ya. Tapi kalau mau kurang juga ya tidak ada problem. Yang penting salat malam. Ya, dan salat malam bisa dikerjakan di sebelum tidur dan juga setelah bangun tidur sebelum waktu subuh. Barakallahu. Memang tadi ya. Waalaikumsalam. Kemudian itu salat Jumat persyaratannya artinya itu jamaahnya atau makmumnya itu ada batasan orang dan orang. Itu saja. Salat Jumat merupakan salat wajib, wajib ain. Tadi kita tidak sebutkan karena dia sudah include sebenarnya dalam salat 5 waktu. Artinya kalau kita sudah salat Jumat, tidak perlu lagi salat zuhur. Jadi salat Jumat salat wajib ain. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Kalau sudah dipanggil untuk salat Jumat, ya wajib. Wadarul bai', apalagi Allah mengatakan tinggalkan aktivitas duniawi, wajib datang salat Jumat. Berapa batasan jumlah jamaah untuk salat Jumat? Mazhab Hanabilah dengan mazhab Syafi'iyah mengatakan harus 40 orang dewasa. 40 jamaah orang dewasa baru bisa kita laksanakan salat Jumat. Artinya kalau yang datang 40 tapi satunya anak kecil, 39 dewasa, yang anak kecil cuma satu, mereka mengatakan tidak wajib salat Jumat, cukup salat zuhur. Karena jumlah untuk salat Jumat tidak cukup. Jelas ya? Atau 40 ini satunya perempuan, 39 laki-laki dewasa, satu perempuan. Mereka mengatakan tidak. Cukup salat zuhur dan tidak wajib Jumat. Mereka mengatakan 40 laki-laki dewasa. Dalam mazhab Syafi'iyah mereka katakan 40 laki-laki dewasa ini dimulai dari awal khutbah dan berakhir pada sholat. Artinya kalau ketika mau sholat berpulang jadi 39, mereka mengatakan tidak wajib, sholat zuhur saja. Maksudnya 40 ini dari awal sampai akhir itu 40. Adapun mazhab Hambali menyatakan tidak ada problem. Jadi awal 40, kemudian di tengah khutbah berkurang jadi 39, itu tetap dibolehkan. Tetap sholat Jumat. Tapi Syafi'i mengatakan tidak, sholat zuhur saja. Itu bedanya. Mereka berdalilkan dengan amalan sebagian sahabat radhiyallahu anhu. Mereka berdalilkan dengan amalan sebagian para sahabat radhiyallahu anhu yang tidak sholat Jumat kecuali 40, dan juga berdalilkan dengan dalil bahwa sholat Jumat itu diwajibkan bagi orang yang bagi pemukiman yang besar. Sholat Jumat diwajibkan bagi pemukiman yang besar. Artinya kalau di kebun itu tidak wajib sholat Jumat. Kalau orang yang kebunnya sangat jauh dan dia kesulitan untuk pulang ke kampung, itu tidak diwajibkan sholat, dia sholat zuhur. Jadi sholat Jumat diwajibkan pada pemukiman yang besar. Itu dalil mereka. Tapi sebagian ulama dan sebagian mazhab mengatakan cukup 3 orang sudah wajib Jumat. Cukup 3 orang sudah wajib Jumat. Jelas ya? Karena Jumat itu adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Dan 3 orang itu merupakan batasan minimal untuk, sebenarnya 2, tapi kebanyakan orang mengatakan 3. Kalau 2 orang tidak. Kalau 2 orang mengatakan tidak, harus
3, karena 3 itu batasan minimal untuk berjamaah. Intinya adalah bahwa ya, ini pendapat ya, ini 2 pendapat. Ada yang mengatakan 2 sudah bisa, ya. Tapi yang paling benar adalah 3. Tahannya saja. Kalau tempat itu adalah kebun, tempat yang jauh, ya, maka tidak perlu sholat Jumat. Misalnya di hutan, kita berdua atau bertiga, jelas ya. Ya, misalnya berburu di hutan atau sebagainya, maka cukup sholat zuhur, tidak perlu sholat Jumat. Jelas ya. Tapi kalau di pemukiman, di kampung atau di kota seperti ini, yang datang masih 4, itu boleh langsung memulai khutbah. Jelas ya. Boleh langsung memulai khutbah. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah tidak boleh. Yang datang cuma 30, mereka mengatakan tidak boleh dimulai khutbah. Sampai 40 baru mulai khutbah. Jadi menunggu dulu. Ya. Itu kan kebiasaan kita di sini, kadang mulai khutbah itu kadang cuma 20, kadang cuma 30. Sekarang ya. Ya, maksudnya orang dewasa. Ada juga anak kecil, tapi yang dihitung adalah orang dewasa. Ya, jadi kalau di kota atau di kampung yang datang cuma 5 baru sudah masuk selesai. Itu maksudnya langsung naik saja, sudah dibolehkan. Itu pendapat yang paling benar. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali mereka mengatakan tidak boleh. Kalau yang datang masih 35, tidak boleh. Jangan dulu memulai khutbah. Sampai datang 40 baru naik khutbah. Nah, itu ribet itu kalau begitu, itu dipraktekkan di kita ya. Karena kebanyakan kalau kita hadir di masjid itu, kebanyakan orang ya paling banyak yang datang itu mungkin 35 yang ada dalam masjid. Ya, kita khutbah berbuat orang datang orang banyak berdatangan. Ya, jadi itu maksudnya, jelas ya. Kalau 3 orangnya tadi, jadi misalnya pergi di kebun atau di kebunnya jauh atau di hutan misalnya, sholat zuhur saja. Ya, karena sholat Jumat itu wajib di perkampungan, wajib di perkampungan. Ya. Pemukiman. Ya, kalau di tempat kebun itu tidak wajib sholat Jumat itu. Ya. Ya, sholat zuhur saja. Walaupun dia tidak safar, walaupun dia tidak safar, selama dia bukan di pemukiman, ya, dia di kebun ini, dia sholat zuhur saja. Itu diberikan keringanan. Ya. Tapi kalau di kota seperti kita, ya, ada 3 orang yang datang, sudah boleh khotib untuk naik mimbar kalau sudah masuk waktu. Ya, tapi dalam mazhab Hambali dan Syafi'i mereka mengatakan tidak boleh naik mimbar, tidak boleh khotib naik mimbar kecuali semuanya sudah lengkap 40. 40 itu pun semuanya orang dewasa. Ya, semuanya laki-laki dewasa. Ya, tadi kalau 40 tapi satunya anak-anak atau satunya perempuan, maka itu tidak dibolehkan. Harus sampai 40 orang dewasa. Jelas ya? Saya ya jelas insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, mantap ya, silakan. Ya, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang saat berdoa yang terbaik itu sebenarnya di mana? Apakah ketika kita sujud, ataukah sebelum salat, ataukah setelah salat? Mungkin ada tips supaya doa kita ini nantiasa diterima. Seluruh bagian salat itu adalah waktu mustajab untuk berdoa, momen mustajab untuk seluruh salat. Ya, ketika doa iftitah, tambahkan doa untuk kita di situ dibolehkan. Di sela-sela baca ayat Al-Quran, kita membaca Al-Quran tentang surga, kita berdoa. Ya, di sela-sela kita membaca ayat tentang rahmat, atau mendengarkan imam yang baca tentang rahmat, kita berdoa agar dimudahkan. Seluruh bagian salat itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jelas ya? Tapi ada 5 momen dalam salat yang sangat diutamakan untuk berdoa. Ada 5 momen yang sangat diutamakan untuk berdoa. Ya. Momen yang paling pertama dan paling utama adalah sujud. Ya, Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi wa rabbih fi sujud." Fa'akthiru fihi du'a. Rasulullah, momen paling dekat antara hamba dengan Tuhannya saat sujud. Maka
perbanyaklah berdoa. Ya. Kemudian yang kedua adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu juga dianjurkan untuk berdoa. Yang ketiga adalah ya, sebelum bersalam. Ketika selesai antara doa tasyahud dengan salam, itu juga merupakan doa. Ya, itu merupakan amin untuk kita berdoa. Rasulullah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "La tada an taqula fi duburi kulli shalah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Wahai Mu'adz, jangan lupa untuk membaca di akhir salat sebelum salam doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Kemudian yang keempat adalah pada saat rukuk. Pada saat rukuk juga dibolehkan untuk berdoa. Hanya saja rukuk ini doa yang dibaca itu hendaknya berupa pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, berupa pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita juga berdoa meskipun ada larangannya, tapi meskipun juga Rasulullah memotivasi kita hanya untuk membaca pengagungan kepada Allah, tapi boleh-bolehkan juga untuk berdoa pada saat rukuk. Sebagian ulama menambahkan ya, bahwa doa dalam salat itu juga bisa dibaca antara bacaan Al-Fatihah dengan surah yang lain. Antara bacaan Al-Fatihah dengan surah yang lain. Ya, makanya dalam beberapa hadis setelah amin, sebagian ulama mensyariatkan membaca doa amin Allahumma firli atau amin dan lain. Tapi ya, hadisnya lemah. Ya, hadisnya lemah. Saya sudah kaji itu, ya saya sudah kumpulkan juga hadis-hadisnya. Ya, hadis-hadis yang terkait dengan doa setelah amin itu adalah hadisnya lemah. Hanya saja karena semua momen salat adalah doa, maka tetap saja dibolehkan. Ya. Semua momen salat adalah doa. Mau berdoa di bagian manapun dalam salat itu boleh. Ya, jelas ya. Ya, mau berdoa di bagian mana saja dalam salat boleh. Tetapi hadis-hadis yang khusus ya, mengatakan bahwa antara amin, misalnya ucapan kita amin dengan bacaan surah imam itu ada doa, itu hadis-hadis yang lemah. Ya. Hadis-hadis yang barakallahu fiik. Masalah masuk, kalau imam sudah salam, saya itu berimam sama orang yang sementara masuk juga. Waktu imam kita umpamanya saya datang, imam sudah salam, baru ada yang berdiri, saya ikut di situ. Apakah boleh? Karena ada juga ustaz yang bilang, walaupun dia melaksanakan salat sunnah, tidak usah karena niat dari imam boleh berbeda dengan makmum. Yang kedua, masalah umpamanya sementara dia salam sebelah kanan buang angin, apakah itu harus diulangi sholat ya masalah ini doa sami Allahu liman hamidah. Ada yang mengatakan boleh baca hamdah kasiran thayyibah mubarakan fi, mana itu bukan hadis Rasulullah. Pertanyaan pertama terkait dengan bermakmum kepada yang masbuk. Itu dibolehkan, tidak dilarang. Bermakmum kepada yang masbuk itu dibolehkan, tidak dilarang. Dengan alasan bahwa boleh antara makmum dengan imam berbeda niat. Dan seorang makmum orang yang masbuk bisa mengubah niatnya menjadi imam. Ya, hanya saja yang paling utama, kalau kita datang bersama jamaah yang lain, mendirikan jamaah sendiri. Itu yang paling utama. Jelas ya, jangan mengganggu orang lain. Itu yang paling. Tapi tetap dibolehkan. Karena ada juga yang mengatakan itu tidak boleh. Ya. Tidak, tetap dibolehkan. Ya. Tapi yang paling utama adalah kalau kita bersama jamaah yang lain, ya, lebih salat mendirikan jamaah sendiri.
Ya. Bahkan sebagian ulama mengatakan tidak boleh berjamaah. Kalau sudah terlambat tidak boleh berjamaah. Sholat sendiri-sendiri saja. Ya, itu ada juga pendapat. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah berpendapat seperti itu. Saya pernah baca. Beliau mengatakan kalau terlambat sholat berjamaah, sholat sendiri-sendiri saja. Karena tidak ada dua sholat berjamaah dalam satu masjid. Ya, jadi dipahaminya. Sebagian ulama memahami bahwa tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Itu maknanya bukan hanya sholat berjamaah sama-sama. Ada jamaah pertama di depan, jamaah kedua di belakang, kedua di belakang. Bukan hanya itu. Tapi maksudnya adalah tidak boleh satu sholat wajib didirikan dua kali dalam satu masjid. Itu pendapat sebagian ulama, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak salah. Saya baca, sudah lama sekali saya baca. Ya, bahwa jelas ya. Tapi tetap saja bahwa itu dibolehkan karena banyak ulama yang membolehkan itu. Dan juga termasuk hadis Rasulullah tadi yang mengatakan kepada sahabat yang terlambat, bersedekah dengan orang ini. Silakan kalian sholat berjamaah. Ya, sebagai sedekah baginya, ya, hadiah. Kemudian yang kedua terkait dengan salam. Ijma' para ulama berijma' bahwa yang wajib sholat itu adalah salam pertama. Ya, Ibnu Munzir mengatakan bahwa ulama telah berijma', bersepakat bahwa kewajiban sholat itu adalah salam pertama. Adapun salam kedua itu merupakan sunnah. Ya, jadi salam yang wajib itu salam pertama. Ya, jadi yang wajib itu satu kali salam. Yang rukun sholat satu kali salam, bukan dua kali salam. Ya. Dan ini kata Ibnu Munzir ijma', sepakat. Ya, jadi ketika bersalam ke kanan, assalamualaikum, mau bersalam ke kiri tiba-tiba buang angin, maka sholatnya sah karena sholat bersalam kedua itu hukumnya cuma sunnah, dan sholat itu berakhir pada salam pertama. Sholat itu berakhir pada salam pertama. Jadi kalau imam bersalam ke kanan, kita masbuk misalnya. Ketika imam bersalam ke kanan, sebelum bersalam ke kiri kita sudah mau naik, itu dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena sholat itu berakhir pada salam pertama. Dan semua ulama sepakat, kata Ibnu Munzir ijma', bahwa yang wajib itu adalah satu kali salam, itu salam pertama, dan bukan salam kedua itu cuma sunnah. Hanya saja perlu diingat bahwa yang wajib itu salam, bukan menolehnya. Ya, menoleh itu hukumnya sunnah dan tidak wajib. Jadi kalau kita bersama assalamualaikum warahmatullahi tanpa menoleh, itu sudah sah. Ya, jadi menoleh itu hukumnya sunnah. Yang wajib adalah ucapan salam. Sama dengan takbiratul ihram. Yang wajib adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar-nya. Sedangkan mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Jelas ya? Itu terkait dengan salat. Yang ketiga terkait Sami Allah wa ya. Baik. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Memang ini juga senior saya Dr. Haikam Masyhur dari Banjar. Beliau pernah membahas itu. Ya, beliau mengatakan bahwa doa Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban ini dibaca bukan doa i'tidal. Kata beliau ini dibaca kalau lagi bersih. Kecuali beliau menyebutkan hadisnya. Tapi dari segi kajian hadis juga memang bahwa doa ini memang doa yang disyariatkan ketika i'tidal. Ya, doa yang disyariatkan ketika i'tidal. Dalilnya adalah bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih. Doa ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya sebagai doa untuk i'tidal. Kalau Bukhari sudah mengatakan ini doa ini untuk doa i'tidal, itu artinya ya, hadisnya sangat sahih itu ya. Tapi ya, walaupun sebagian tadi Syekh dan juga dibahas oleh senior saya Dr. Haikam, beliau mengatakan yang paling ya, benar bahwa doa Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban ini
ini dibaca saat bersin dalam sholat. Dibaca saat bersin dalam sholat. Ya, tapi yang kita katakan yang paling benar adalah ya, ketika i'tidal. Ya. Nah, ketika bersin mau membaca juga Rabbana walakal hamdu, itu dibolehkan, silakan. Ya, intinya adalah doa ini tetap dibolehkan, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya As-Sahih. Ya. Karena ada salah seorang sahabat ketika i'tidal membaca doa ini. Ya, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika selesai sholat Rasulullah mengatakan, saya tadi melihat dalam sholat ada para malaikat berlomba-lomba untuk menulis bacaan yang kau baca. Tentunya doa ini berarti tidak bersumber dari Nabi. Jadi adalah bacaan yang bersumber dari sahabat. Nah, karena Nabi sudah setuju, jelas ya, Nabi sudah sepakat ya, bahwa ini boleh dibaca, bahwa ini memiliki keutamaan, maka sudah berubah menjadi sunnah. Ya, karena yang namanya sunnah itu 3. Pertama, perbuatan Rasul. Yang kedua, ucapan Rasul. Dan ketiga, persetujuan Rasul. Itu kan definisi sunnah, jelas ya. Rasulullah setuju dengan amalan sahabat sehingga itu dianggap juga sebagai sunnah. Jelas ya. Ya, jadi sunnah itu 3, perbuatan, kemudian ucapan, dan ketiga persetujuan. Itu termasuk persetujuan. Jadi boleh apalagi Al-Imam Bukhari sudah memasukkan itu sebagai doa i'tidal dalam kitab yang paling sahih di dunia, ya, itu Sahih Al-Bukhari. Saya kira demikian ya, atau tidak? Menyambung kajiannya Bapak ini, berdoa dalam sujud itu sujud yang beberapa, karena ada orang yang sujud terakhir, dia lebih utama sujud terakhirnya lama. Yang mana yang harus di situ? Semua sujud. Semua sujud adalah waktu yang paling utama untuk berdoa. Adapun mengkhususkan sujud terakhir itu tidak sunnah itu memperpanjang sujud terakhir. Jelas ya? Tidak sunnah itu mengkhususkan sujud terakhir untuk doa saja, tidak. Semua sujud. Ya, semua sujud hendaknya menjadi momen untuk berdoa. Jangan hanya sujud terakhir. Ya. Baik, barakallahu. Ya. Memang ini perbedaan pendapat para ulama, tapi orang yang bisa bahasa Arab ya tidak perlu berbahasa Indonesia. Ya, berbahasa Indonesia, orang yang sama sekali tidak bisa bahasa Arab. Ya, tapi kalau bisa berbahasa Arab tidak perlu berbahasa Indonesia. Tapi dianjurkan agar tidak dilakukan di salat wajib, tetapi di salat sunnah. Karena salat sunnah itu adalah salat yang lebih luas, ya, yang lebih bebas dibandingkan daripada salat wajib. Ya, salat sunnah itu bebas, ya. Kebebasannya banyak salat sunnah, ya. Jadi dianjurkan kalau berdoa dengan bahasa Indonesia dianjurkan pada salat sunnah dan bukan pada salat wajib. Karena salat sunnah itu kebebasannya sangat luas, bisa duduk, bisa sambil baca Quran, ya. Membacanya sambil baca Quran, ya. Bisa duduk sambil duduk, ya. Ya. Bisa, ya banyak hal salat sunnah keringanan, ya. Jelas ya. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairan, subhanallah, wa bihamdik. Ya, apa ya dia? Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.